Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam budaya, salam nusantara, salam satu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Cukup Allah yang menjadi penolong kita, yang menjadi daya dan kekuatan selain datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan terus bersyukur atas nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah berikan terhadap setiap makhluknya, nikmat yang tak terhingga. Dan teruslah kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umat-umatnya yang mendapatkan syafaat di akhir kiamat nanti. Baik, mas-mas buku, dulu semuanya. Di sini saya kedatangan tamu spesial, mas-mas buku. Alhamdulillah, sekian lama kita nggak bertemu, nggak bersua, ya kiageng ya. Jadi alhamdulillah malam ini menurut saya malam yang sangat spesial sekali. Saya kedatangan satu tim yang luar biasa menurut saya. Beliau ini ialah dari tim Detektif Misteri, Mas Riko. Jangan lupa juga nanti di subscribe, di share, pokoknya di like, di komen yang santun-santun di channel Detektif Misteri. Ya mungkin Mas Riko sudah tidak asing lagi untuk channel Detektif Misteri juga. Mungkin saya akan perkenalkan satu persatu dari tim Detektif Misteri yang dari sebelah kiri pojok dulu lah. Jadi mungkin nggak asing lagi nih ya. Ki Ageng dia. Ki Ageng dia. Perkenalkan sendiri aja lah biar lebih sadu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ki Ageng ya, dan biasa dipanggil dengan Detektif Misteri itu Ajendi. Cuman sekarang udah namanya udah diganti lah. Ibaratnya biar kayak apa ya? Biar lebih bagus lah ya. Nama panggung lah, nama panggung. Senengan. Nama panggungnya Ki Ageng. Ki Ageng. Terus udah itu aja. Udah setengahnya, kita di tengah. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiraden, biasa dipanggil Kiraden ya. Tapi nama asli saya itu Yaman sebetulnya. Yaman ya. Ya, kalau buat ya biasa panggilan. Nama panggung lah. Nama panggung Kiraden. Oh, baik. Ya itu Mas Nurduku, beliau ini adalah tim dari Detektif Misteri ya, channel Detektif Misteri. Saya ulang lagi, channel dari Detektif Misteri. Silakan Mas Nurduku cari di YouTube channel Detektif Misteri. Di situ banyak konten-konten yang luar biasa Mas Nurduku, kayak pengungkapan tempat-tempat yang ringit dan angker lah gitu kan. Ya banyak sekali, sangat seru sekali ya Mas Nurduku ya. Jangan lupa di subscribe Mas. Jadi di sini kita sedikit ingin, karena memang melepas kangen ya Mas Nurduku ya. Jadi ada sedikit obrolan yang ya sambil menunggu waktu sahur kayaknya. Waktu sahur. Nah, alhamdulillah beliau ini ya mungkin dibilang menurut saya praktisi. Beliau insya Allah juga istilahnya punya padepokan ya Mas Bro ya. Iya. Ya padepokan. Yang beliau juga alhamdulillah sekarang mungkin banyak para santri beliau yang memang sudah belajar ke beliau hal tentang kebatinan, al-hikmah dan lain-lain mungkin ya seperti itu Mas Bro ya. Jadi sedikit kita akan membahas tentang apa yang memang selama ini dari pihak-pihak yang mungkin yang belajar tentang al-hikmahan, tentang hal mediumisasi. Jadi mediumisasi itu sendiri insya Allah nanti akan saya pertanyakan kepada Ki Ageng. Insya Allah Ki Ageng akan menjawabnya. Insya Allah beliau mungkin lebih memahami hal tentang mediumisasi. Nah, sekarang ada pertanyaan Ki Ageng, apa sih mediumisasi itu sendiri? Mungkin banyak kawan-kawan Mas Nurduku juga belum mengetahui apa sih mediumisasi gitu ya. Silakan Ki Ageng. Ya, mediumisasi itu kayak kita itu semacam kayak pemanggilan
kodam atau pemanggilan sosok gitu. sosok ya, penunggu di sekitar kita. Dan kita juga mediumisasi itu sama aja dengan merasakan kegelisahannya si sosok itu, dan kita bisa manggil juga dan memanggil ke, intinya sebenarnya mediumisasi itu kita gak memasukin ke badan kita, jadi cuman kita merasakan ininya dia gitu, energinya dia gitu. Gak masuk ke badan kita, enggak gitu ya. mediumisasi. Jadi mediumisasi itu satu, kita merasakan kehadiran ataupun kita menghadirkan ya kan, Menghadirkan ya. sosok energinya ya, Energi, bukan kalau bukan bahasa saya bentuknya energi. ya. Energinya ya, ke dalam diri seseorang yang akan dimediumisasikan begitu ya kan ya. Nah, jadi begitu. Itu mungkin dari definisi dari mediumisasi. Kira-kira Kiraden ada apa tambahan lagi dari apa yang sudah dijelaskan Kiraden? Ya jadi dalam artian energi ya Kang ya. Energi itu kan bisa dari kesedihan, bisa dari amarah, bukan begitu ya? Ya, energi itu yang ditarik kan. ya bisa jadi kesedihan dari amarah, dan energi itu kalau di peribahasa kitanya adalah sosok jin yang Ya. kita ciptakan gitu. Jadi misalnya ini energinya sangat kuat dan kita pikir oh itu sosok jin apa atau semacam kuntilanak atau genderuwo atau sosok apa, kayak semacam kayak kalau kuntilanak belum jadi itu namanya off ya, apa namanya, kalau ada off yang putih itu tuh ya kayak cahaya ya. Nah itu semacam energi juga, semacam energi. Dan kalau peribahasa saya sih beda-beda ya, dari ini yang kita jujur buka-bukaan ya. Kalau pembelajaran saya pribadi, kalau energi itu dalam saya tuh energi ya energi, tapi kalau di aligmanya energi itu biasa dipanggilnya jin atau hantu di aligma, tapi kalau di spiritualnya ya energi. Jadi itu ya Mas Nugroho, sedikit perihal apa itu mediumisasi yang sudah dijelaskan oleh Ki Agung dan Ki Raden ditambahkan. Jadi kalau kita istilahnya berpacu pada satu sosok energi jin atau jin yang disebut kalau di Alima itu adalah jin ya. Ataupun energi yang dari kehadiran makhluk lain, katakanlah yang di luar dimensi kita gitu kan. Jadi ya, jadi untuk mengetahui apakah dalam bentuk kemarahan, kesedihan seperti apa, dan gini Kang Jendi, Ageng gitu Ya, kan ya. nggak apa-apa biasa. Jadi beliau ini kadang saya karena saya akrabnya jadi panggilnya Kang Jendi gitu. Iya. Panggilan sayang saya sebenarnya. Panggilan akrab bila dekat lah. Ageng, jadi ketika seseorang mau kita mediumisasikan misalnya, mediumisasikan kan ada hal yang memang kadang sulit kan Iya. kadang sulit kadang mudah gitu ya kan, kita masukin itu kadang sulit kadang mudah, itu faktornya apa kan? Bisa Kalau seseorang dari- itu susah gitu atau Kalau gimana? dari logika faktornya insting atau IQ-nya rendah. Oh gitu ya. Dia nggak bisa Kurang peka. menghayalkan. Kalau Halusinasi atau halusinasi, dia nggak bisa, ke fokusannya masih bubar. Dan satu yang dia nggak bisa, yang sering saya lakuin itu yang pengalaman lah. yang sering saya pengalaman atau saya lakuin itu, ada satu di hatinya tuh dia sangat takut, Jadi menolak gitu. menolak ya. sangat takut, dan berpikir dia itu saya bakal jadi apa kalau saya jadi mediumisasi nih, kalau saya kesurupan nih saya takut gimana nantinya, takut nggak keluar lagi. Nah gitu, jadi kita harus sebelum Fokus bener ya. iya, sebelum kita melakukan mediumisasi ke orang itu kita tanya dulu mau nggak, bersedia nggak gitu, siap nggak gitu. Intinya harus ada Keikhlasan dan buang rasa takut. Jadi saya bisa ngambil kesimpulan ya Ki Ageng, artinya ketika seseorang itu susah untuk kita masukkan energi ya, Energi bahasa saya ya energi. masuk energi ke Biar- dalam tubuh seseorang itu,
artinya sudah dijelaskan tadi oleh Kiageng dan Raden, energi itu bisa energi rasa amarah, kesedihan, kadang-kadang ketika kita masuk itu ada tangisan dan lain-lain, Kiageng. Jadi itulah energi yang memang kita ambil dari sosok makhluk yang kita hadirkan kepada mediumisasi atau mediator lah katanya gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada sedikit pertanyaan ke ini ya, ke Raden ya. Mudah-mudahan ya ini pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh Ki Ageng perihal masalah faktor antara susah dan mudahnya seseorang ketika kita mediumisasi, karena memang satu tadi rasa takut yang berlebihan sehingga apa sih yang akan terjadi pada diri saya ketika saya dimediumisasi, kan begitu kan? Ya. Nah, berarti kalau misalnya kita larinya ke faktor kesurupan, Ki Ageng. Ya, kesurupan. Ya. Kalau mediumisasi kita sengaja itu dimasukkan. Nah, kalau kesurupan kan sama aja, ada energi jin yang masuk ke dalam seseorang tersebut sehingga dia lupakan kesadaran diri kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kesurupan, apakah ketika masuk itu dia dalam keadaan menolak atau tidak menolak gitu, atau memang ada faktor lain gitu kira-kira? Nanti dibantu oleh Jadi kesimpulannya mungkin kayak gini ya Kang ya. Kan posisi orang lagi bengong, hanya fokus dalam satu titik lah ibaratnya. Dia itu lagi kosong, otomatis kalau kosong kan jadi lebih mudah gitu kan. Ya. Jadi energi itu masuk untuk mengelabui ataupun merasuki seseorang tersebut ya. Iya, seperti itu kurang lebihnya sih kalau menurut saya gitu ya Kia. Karena kan di posisi orang kan kosong, yang bukti dan nyatanya kan ya. Kayak macamnya apa ya, orang yang lagi fokus sama HP-nya atau lagi bengong, itu kan otomatis pasti paling gampang kena hipnotis. Bukan gitu Ki? Maksudnya kalau hipnotis beda ya Kang. Hipnotis beda dengan orang yang kesurupan, fokus atau kesurupan beda. Kalau hipnotis dengan keikhlasan dia sendiri. Dan yang sepengetahuan saya, dan ini mohon maaf kalau saya salah atau saya penilaiannya salah juga, pengetahuan saya orang yang kesurupan atau dibilangnya kesurupan massal itu ada faktor dua. Yang satu dia merasa merasa di sini tuh bahwa ada sosok misalnya kuntilanak, atau sosok misalnya genderuwo, atau sosok misalnya tuyul gitu. Dan biasanya sih kebanyakan sosok kuntilanak atau buyutnya sendiri, merasa dia tuh punya buyut gitu. Dan satu lagi faktor yang kedua, yang faktor logikanya, kalau meneliti saya, dan faktor yang keduanya itu karena dia punya beban dalam pikirannya, kayak emosi yang nggak keluar, dan dia merasa capek, merasa mungkin ada problematik kehidupan dia, capek dan merasa lelah, dan itu faktornya yang kesurupan itu. Dan yang dibilang katanya kesurupan itu udah dikeluarin terus masuk lagi, dikeluarin masuk lagi. Nah, itu sengaja sama si target, si korban yang kesurupan itu sengaja dia buka lagi gitu loh. Ngebuka, masuk lagi, kita keluarin, dan dia masuk lagi. Itu sengaja begitu ya. Iya, cerita yang kemasukan tuh ya nggak mungkin dia langsung kemasukan sosok, dia memanggil sendiri. Dan kesurupan tuh dia sendiri yang ngebuka ya. Artinya dengan segala hal macam faktor-faktor tertentu ya Kang. Iya. Kiageng ya. Jadi memang karena memang ketika dia ada permasalahan dalam kehidupannya terlalu berat, dia berpikir sehingga apapun itu energi bangsa jin itu bisa merasuk ke dalam dirinya. Iya. Gitu ya. Ada faktor yang banyak faktor lah sebenarnya kalau kita ceritakan. Jadi itu mungkin Mas Bro sedikit kita ulasan ya dengan obrolan santai kita ini, dan alhamdulillah istilahnya sedikit banyaknya ataupun salah benarnya kita kembali lagi kepada yang punya hak, kepercayaan masing-masing. Meneliti Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya itu mungkin dari pengalaman saudara saya ini, yang beliau selama ini mungkin sudah
malang melintang lah di dunia spiritual ya kan. Mungkin seperti itu. Dan pesannya Kang Ki Ageng dan Ki Raden agar walaupun kita tadi membahas tentang mediumisasi ya kan, kita kan berarti ada sedikit membahas juga tadi tentang hal kesurupan. Ya, pesannya buat mas-mas Bro semuanya, biar kita terhindar dari apa yang dinamakan gangguan-gangguan atau energi-energi jin yang bisa merasuki kita, yang bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita, itu seperti apa tipnya Kang? Tipnya simple Kang. Ya. Simple. Kalau dalam bahasa saya nggak neko-neko, simple. Berpikirlah positif. Berpikir positif. Ya. Dan satu, Ainul yakin. Ainul yakin. Itu simpelnya. Jangan merasa yang pikir yang negatif. Soalnya itu kalau misalnya yang simpelnya ya, ini yang simpelnya berpikirlah positif, jangan pernah berpikir selalu negatif. Soalnya kita kalau dibahas ini banyak juga gitu. Ya, Pasang lagi ya. Tips singkat lah, tips singkat. Ya. Jadi sangat singkat, positif. Positif Ya, gitu. ya, betul, sangat positif. Jadi kita hidup harus berpikir positif, dan Betul. dari nilai positif itu sendiri banyak hal-hal yang memang insya Allah menjadi satu bentuk benteng bahasa saya. Intinya bebaskan semua pikir. Ya, benteng buat diri kita agar kita terhindar dari hal-hal yang memang pada akhirnya merusak diri kita ya. Iya. Dari pikiran yang positif, insya Allah melahirkan jiwa-jiwa yang positif. Positif, insya Allah. Insya Allah juga jasad-jasad yang sehat lah katakan. Amin. Insya Allah itu pasti badan sehat dan kecerahan selalu ada. Iya, selalu ada jalan. Iya. Artinya positif itu sangat luas, mas. Itu universal. Positif dalam beribadah kita, positif dalam bergaul dengan sama kita dan lain-lain, kita selalu berpositif. Jadi jangan menilai siapapun kita dengan negatif, ataupun apalagi kita menilai Tuhan kita negatif atau bersetuju dengan Tuhan, jangan ya. Nauzubillah ya. Mungkin sekian mas Bro, kayaknya udah terlalu seru ini. Jadi durasinya terlalu panjang nanti. Karena kalau bahas ini panjang. Insyaallah next time lah kita bersilaturahim kembali, dan insyaallah juga saya bersilaturahim ke tempat. Amin. Justru itu yang ingin saya tanyakan itu. Ya, saya berterima kasih, saya disambut dengan baik di sini, dikasih lokasi juga, berterima kasih banget. Ya inilah kita gunanya hablum minan nas. Ya, manfaat dari silaturahim itu sangat banyak sekali, bahwasanya silaturahim juga itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Betul sekali. Ya, jadi mungkin itu dari apa yang menjadi manfaat dari silaturahim ini sendiri. Oke mas Bro, cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.